Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tadi macet nggak nih di perjalanan? Alhamdulillah kabarnya baik ya. Tadi kesini sempet nggak nyasar sih, cuma lama aja perjalanan, panas macet gitu kan. Iya. Biasalah Jakarta. Gitu. Baik. Lalu ada apa nih pengen ketemu saya? Ada yang dibahas, diskusi? Ketemu kakak pengen ngobrol tentang tentang sandwich generation. Oke. Overall kita kan, saya anak pertama kan. Jadi dan terus terbilang masih muda, 20 tahunan. Itu dimana harus tetap mengabdi pada orang tua, dan terus punya adik. Dan terus kita sebagai pemuda, sebagai muda terus baru kerja punya uang kan, juga pengen di lain sisi pengen nabung, foya-foya, main dan segala macam dong. Itu kan muda gitu kan. Benar. Nah, jadi harus membagi rata, memanage semuanya itu adil ke keluarga, ke adik, terus di lain sisi kirinya mungkin ada pacar, ada teman, ada pasangan dan lain segala macam. Jadi itu yang membuat agak pressure, agak tertekan, dan membuat mungkin kami yang merasakan ya. Jadi kayak kok hidupku gini banget gitu, kayak tertekan dan capek tentunya. Itu sih. Aku seneng banget nih kamu akhirnya bersedia cerita, diskusi sama aku, mau terbuka berbagi masalahnya. Aku mau memahami banget nih perasaannya Mas Bagus. Ada yang ingin diungkapin lagi nggak nih, cerita-cerita tentang keluarga atau tentang Mas Bagus sendiri gitu? Nah, oke. Kalau masalah tentu semua orang punya masalah ya. Benar. Ya kan. Tapi pasti ada ukurannya, mungkin besar banget, kecil banget. Dan menurut orang mungkin itu kecil banget, tapi menurut kami untuk generasi sandwich itu lumayan besar. Ya kan. Tambah pressure dari kerjaan. Tadi kan ada pressure dari mungkin teman, pasangan dan segala macamnya. Di bagian kiri, bagian kanan itu ada keluarga, ada bapak, ibu, adik yang mungkin tolong dong dibantu bapak ini, ibu, ya kan, dengan lagi dan lagi materi. Nah, kalau kiri pasti kalau main kan pasti butuh materi juga, uang juga. Dari atas kerjaan adalah kita kerja gitu kan, pasti ya everyone making a mistake gitu. Semua orang membuat kesalahan. Pasti ada kan di kantor tuh yang tadi marahin bos, tadi marahin temen, mengganggu kerjaan dan lain segala macam. Jadi adalah untuk saya adalah pertama itu adalah pembelajaran juga ya tentunya, karena semakin banyak masalah jadi kita semakin biasa untuk menghadapi masalah-masalah yang selanjutnya. Tapi ada juga nih di luar sana yang nggak tahan terhadap hal itu. Bisa jadi ya kan bunuh diri, stres gara-gara pressure kanan kiri tersebut dan gitu. Nah, makanya itu harus benar-benar rajin kali ya bicara sama orang, ngobrol sama orang ya kayak gini gitu. Biar bisa dikasih saran, bisa di ngertiin, bisa dipahamin. Kadang kan orang kan cuma pengen didengar aja kan. Nah, mungkin itu sih untuk kami dari generasi sandwich dan segala macam. Itu sih keluhannya. Kan Mas Bagus nih udah ngerasain segala macem, dari bawah, dari atas, dari tengah, semua udah ngerasain. Dan berbagai macam pembagian materi segala macam itu kan pasti penat banget ya, capek banget. Tapi yang tadi Mas Bagus bilang kan ada beberapa tipe orang gitu yang bisa menjalankan masalahnya, ada yang nggak bisa menjalankan masalahnya. Kalau Mas Bagus nih tipe yang bisa menjalankan masalahnya atau aduh gimana ya gue gitu? Selagi masih bisa menjalankan, selagi bisa menjalankan, selagi bisa menghadapi, selagi bisa terus keep going, itu yaudah dijalanin. Tapi ketika udah pasti kan semua pasti punya titik capek ya. Kayak udah capek banget kita tidur dulu gitu. Kalau capek kan kayak istirahat ya kan.
bukan menyerah tapi istirahat. Nah jadi kayak ngatasin masalahnya mungkin ya, masalahnya itu mungkin dari kerjaan, dari teman, atau dari, tergantung nih, misalnya masalah dari keluarga ya, dari pihak kanan, pihak keluarga, yaitu ya udah paling ya pulang dulu ke rumah. Saya gua malas deh di rumah, ntar dulu deh, ntar ke rumahnya kita nongkrong aja dulu. Nah terus kalau misalnya ada masalah di kiri nih, misalnya sama teman, sama pasangan kayak gitu kan, ya udah matiin handphone aja, yang diganggu kan. Biasanya kan kalau sama pacar, sama pasangan, sama temen kan pasti ganggunya lewat handphone ya, lewat sosial media kan. Jadi kayak kita matiin handphone aja, turn off data, dia pulang aja ngobrol sama ibu sama bapak. Kalau ada masalah dari kerjaan, biasanya sih masuk kuping kiri keluar kuping kanan sih ya. Nah itu aja sih. Kalau bos ngomong A, B, C ya udah catat aja. Ya besok jangan diulangin lagi. Biasanya kalau kesalahan itu kan pasti karena keteledoran, karena balas belajar. Nah ya udah, sering banyak belajar, sering banyak ngobrol sama orang, sering nyatet aja sih kalau di dunia pekerjaan, apalagi kayak saya ya, bidangnya kreatif dan marketing gitu, harus lebih sering belajar main sosmed dan buka YouTube yang untuk nonton yang penting-penting. Itu sih cara ngatasinnya ya. Jadi kalau dibilang Mas Bagus nih yang mana, mungkin orang yang bisa menghadapi itu tapi dengan sedikit melarikan diri. Oke, ngerti. Jadi berarti Mas Bagus nih udah ngerti dong ya, kalau misalkan lagi di titik capek harus kemana, harus bagaimana, menyelesaikan masalahnya harus seperti apa, mengkondisikan dirinya itu harus bagaimana, udah ngerti, udah paham. Berarti kalau misalnya di titik capek, berarti Mas Bagus bisa melarikan diri, main seperti menyenangkan diri gitu, membalikan mood lagi untuk kerja atau Mobile Legends. Oke, tadi kan Mas Bagus tuh cerita nih semua pengalaman Mas Bagus. Sekarang Ibu mau nanya, pressure apa nih yang Mas Bagus masih rasakan banget gitu sampai sekarang? Iya, sampai sekarang yang masih saya rasakan ya, Mas Bagus, saya rasakan adalah lagi dan lagi pasti tentu dari pihak kanan sih kebanyakan ya, dari pihak orang tua. Dan itu pasti saya punya adik nih, ya, adik kuliah nih, terus punya beban biaya tanggungan yang lain kayak bayar rumah, bayar listrik, bayar air, bayar wifi gitu. Terus ya memang orang tua masih tetap ada penghasilan, tapi itu kadang kan biasa harus menutupi dan membantu ya. Kadang berpikir kayak kenapa ya selalu gue, why always me gitu, apa sih kok gue gitu. Padahal kalau misalnya, nah ini yang di Bank Indonesia itu paling, kalau menurut gue ya, di generasi itu paling malesnya itu ketika melihat teman gitu, kayak teman kayak dia punya iPhone baru, punya MacBook baru, bisa beli mobil, ya kan, gitu kan. Jadi kita ngeliatnya kayak wah dia bisa beli ini, dia bisa appreciate dirinya, dia bisa self reward kan gitu ya. Sedangkan gue kayak self reward gue ya paling apa sih, nggak begitu besar gitu kan. Kadang nggak, irinya itu yang bikin kita kayak oh ini loh generasi sandwich ini sebenarnya gitu. Tapi dengan Mas Bagus nih membantu adik, membantu orang tua, itu ada perasaan seneng nggak menurut Mas Bagus, kayak ya Allah gue di umur segini gitu apa bisa membantu orang tua gue, tapi pernah nggak merasakan itu atau malah makin gitu? Overall pernah. Pasti pernah. Karena kayak pertama berbakti ya, wah gue bisa balas budi nih, gue bisa bantu bokap, bantu nyokap, bantu keluarga lah gitu ya. Tentu senang, tapi balik lagi kadang kalau misalnya namanya juga kan orang tua kan usaha ya, dagang gitu ya, kadang down, kadang up gitu ya. Jadi ketika lagi posisi down dan terus memang namanya orang tua kan pasti kan sering ya moodnya nggak terkontrol dan segala macamnya, wah itu apa ya yang nggak enaknya gitu. Ketika lagi di titik itu tuh, wah itu yang nggak enaknya, itu yang biasanya aku jarang pulang ke rumah tuh untuk mengasingkan diri gitu. Tapi kalau untuk membantu orang tua dan lain segala macamnya bangga banget, senang banget. Mas Bagus nih pernah menceritakan masalah ini nggak ke orang tua atau orang terdekat gitu? Nggak, sekarang tertutup.
tertutup. sedikit tertutup. Oke. Kenapa? Kenapa? Karena yang menyukaimu ya pasti apa ya, bakal peduli. Yang gak suka padamu ya itu cuma ke angin aja. Jadi kayak nggak perlu mengumbar masalah yang apa yang kita rasain aja sih. Cukup dikip sendiri aja sih, sama jalanin aja udah gitu. Cari solusinya gimana caranya biar cepat keluar dari masalah ini gitu sih. Sekarang masih ada main cerita lagi nggak nih ke aku? Udah nggak ada sih, jadi cukup sih untuk cerita tadi ya, masalah kayak sandwich generation dan lain sebagainya itu. Oke, baik, ngerti. Sebelumnya dari yang telah Mas Bagus ceritain nih semuanya gitu, apa kesimpulan yang Mas Bagus dapet? Kesimpulan yang aku dapet dari masalah aku sendiri ya. Oke. Ya, nice. Ya, yang pertama being positif, menjadi positif aja udah untuk ngejalanin semuanya. Karena tentu ketika masih hidup pasti ada masalah. Oh iya. Ya, semakin besar usianya, semakin tua usianya, masalahnya pun pasti berubah, akan lebih berat, akan lebih apa namanya penuh dengan tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu yang membuat apa namanya bukan menjadi nggak enak, bukan nggak enak menjadi dewasa, oke? Tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan dan tantangan. Jadi mesti hadapin aja, jangan menyerah. Untuk teman-teman yang apa namanya generasi sandwich, ya kan, tetap jangan menyerah, tetap semangat, dan pasti nggak ada cobaan yang lebih besar dari Tuhan yang kasih ke kita itu. Kalau kita nggak mampu jalan, pasti mampu, percaya deh. Oke, baik. Suka banget nih sama kesimpulan Mas Bagus yang udah dapet dari cerita tadi kita. Akhirnya Mas Bagus bisa menyelesaikan masalah Mas Bagus sendiri gitu. Ya, kasih Kak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lain waktu lagi ya, kalau Mas Bagus pengen cerita lagi ke saya. Oke. Makasih udah mau dengar cerita saya. Makasih udah mau mendengar keluh kesah saya. Itu juga saya. Jadi kalau ada apa-apa bisa cerita ke saya. Oke. Makasih ya Mas Bagus udah nyempetin waktu nih pengen ketemu cerita sama saya. Kalau gitu hati-hati ya di jalan gitu. Semoga nggak macet, nggak panas lagi. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalan.